Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nailatul Iza dari Program Studi Manajemen Informatika dengan nomor NPM 25781060. Saya dari kelas 1C. Pada video ini, saya akan menjelaskan program dasar Java yang meliputi perulangan, percabangan, dan array. Program ini dibuat menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Jadi, program yang pertama saya akan menjelaskan menggunakan struktur if-then. Jadi, struktur ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan satu kondisi. Pada program ini, pengguna diminta memasukkan sebuah nilai. Program kemudian mengecek apakah nilai tersebut besar atau sama dengan 75. Jika kondisi ini bernilai benar, maka program menampilkan output lulus. Jika kondisi bernilai salah, maka program tidak akan menjalankan apa-apa. Jadi intinya, satu kondisi itu satu keputusan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang else statement. Program kedua ini menggunakan if-else. Else berfungsi sebagai kondisi alternatif ketika kondisi if tidak terpenuhi. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka output yang ditampilkan adalah lulus. Namun, jika nilai kurang dari 75, maka program menampilkan tidak lulus, seperti yang tertera di video tersebut. Dengan struktur ini, program menghasilkan output. Jadi ada dua kemungkinan keputusan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang else if statement. Di program ketiga ini, itu menggunakan else if. Struktur ini digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi. Program ini menentukan grade nilai mahasiswa. Jadi di program ketiga ini, dia menentukan grade nilai mahasiswa. Jika nilai mahasiswa 85 ke atas, maka grade tersebut menampilkan A. Jika nilai mahasiswa 75 ke atas, maka grade tersebut menampilkan B. Selain itu, maka grade-nya C. Program akan mengecek kondisi dari atas ke bawah. Jadi program itu mengecek dengan sendirinya kondisi dari atas ke bawah. Jadi intinya konsepnya itu banyak kondisi, yaitu satu hasil.
Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang nested if statement. Program keempat ini menggunakan nested if, yaitu if di dalam if. Pertama, program mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 60. Jika iya, maka program melakukan pengecekan kedua, yaitu apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80. Jika iya, maka nilai dikategorikan sangat baik. Jika tidak, maka nilai dikategorikan cukup. Namun, jika nilai kurang dari 60, maka nilai dikategorikan kurang. Jadi inti konsepnya itu keputusan bertingkat dan saling bergantung. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang Sweetcase. Jadi di program kelima ini menggunakan Sweetcase. Sweetcase itu digunakan untuk membuat menu pilihan. Pengguna diminta memilih menu dengan memasukkan angka. Jika memilih angka 1, maka program menampilkan makan. Jika memilih angka 2, maka program menampilkan minum. Jika memilih angka selain itu, maka program menampilkan menu tidak tersedia. Jadi intinya, pilihan berdasarkan nilai tetap. Yang keenam, saya akan menjelaskan program yaitu while. Program keenam ini menggunakan perulangan while. While akan menjalankan perulangan selama kondisi bernilai benar. Variabel i dimulai dari angka 1. Selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5, program akan menampilkan teks perulangan. Setelah satu kali perulangan, nilai i bertambah 1. Jadi inti konsepnya yaitu cek kondisi apabila jalankan perulangan. Yang ketujuh, saya menjelaskan tentang do while. Program ketujuh ini menggunakan perulangan do while. Perbedaan utama do while dengan while adalah do while dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian mengecek kondisi. Oleh karena itu, do while selalu dijalankan minimal 1 kali meskipun kondisi bernilai salah. Intinya, jalan dulu, lalu ceknya belakangan.
Program yang ke-8 yaitu saya menjelaskan tentang for. Program ke-8 ini menggunakan perulangan for. For digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Di dalam for terdapat 3 bagian, yaitu inisialisasi, kondisi, dan instrumen. Program ini menampilkan perulangan dari angka 1 sampai 5. Perulangannya terstruktur dan rapi. Dan program yang ke-9 saya menjelaskan tentang array 1 dimensi. Program ke-9 ini menggunakan array 1 dimensi. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Pada program ini, array digunakan untuk menyimpan 5 nilai. Data dimasukkan menggunakan perulangan for, kemudian ditampilkan kembali. Satu baris data itu satu indeks. Sekarang yang ke-10 yaitu saya menjelaskan tentang array 2 dimensi. Program ini, array 2 dimensi ini berbentuk baris dan kolom seperti tabel. Data dimasukkan menggunakan 2 perulangan for, kemudian ditampilkan kembali dalam bentuk matriks. Jadi datanya itu menampilkan dalam bentuk matriks. Yang terakhir atau yang ke-11 yaitu saya menjelaskan tentang array 3 dimensi. Program terakhir menggunakan array 3 dimensi. Array 3 dimensi memiliki 3 indeks, yaitu lapisan, baris, dan kolom. Data ditampilkan menggunakan 3 perulangan for. Array ini biasanya digunakan untuk data yang lebih kompleks. Jadi intinya itu array 3 dimensi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.